Assalamualaikum teman-teman penjelajah sejati. Sekedar informasikan, sekarang penjelajah sejati punya komunitas bernama Explorer. Cukup dengan 10.000 bisa bergabung di komunitas Explorer. Keuntungannya yaitu, konten khusus yang hanya bisa ditonton oleh komunitas Explorer, stiker khusus ketika berkomentar, dan title khusus bagi pelanggan setia. Selain itu, kalian bisa dukung kami dengan menekan tombol terima kasih yang ada di setiap video, dan mendonasikan sedikit rejeki untuk perkembangan channel kami. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Semoga pemirsa diberikan kekuatan iman Islam, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, serta dijauhkan dari segala fitnah manusia, jin dan dajjal. Untuk konten hari ini, Aki akan membahas hikmah yang tersirat dari konten terdahulu saat konten penelusuran di taman wilayah Jakarta Selatan yang dianggap angker. Secara tersurat, Aki sudah menjelaskan melalui video penelusuran, pendeteksian di wilayah atau di tempat-tempat taman tersebut. Setiap Aki konten di luar atau di alam terbuka, ada makna tersirat atau secara kebatinan banyak rahasia yang bisa dijelaskan. Untuk awal memulai membahasnya, Aki akan menceritakan rasa yang dirasa saat memasuki taman tersebut, mendeteksi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Aki akan kupas secara kebatinan yang menurut kemampuan Aki punya. Bila pemirsa juga ada kesamaan atau juga bisa melihat tentang penelusuran yang Aki buat, silakan berkomentar, kasih masukan. Apabila ada yang salah dalam menjelaskan, Aki mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aki hanya berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, apa yang Aki lihat, apa yang Aki tahu, Aki akan jelaskan dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Jadi bila penjelasan Aki kurang mengena atau dikira mengada-ngada, mohon maaf. Itulah batas kemampuan dalam penglihatan, dalam ngaji rasa, dalam ngaji diri, tingkat spiritual Aki. Kembali pada pembahasan penelusuran di taman tersebut. Aki hanya membuka gambaran, Aki hanya membuka pola pikir, agar wawasan kita tentang alam syariat dan alam gaib bisa seimbang. Yang tujuan kedepannya nanti kita bisa menyelaraskan energi kita dengan energi alam sekitar. Dulu saat taman tersebut tidak terawat dengan baik, terbengkalai, Aki juga pernah ke sana dengan tingkatan kebatinan yang berbeda. Pada saat dulu ke sana, suasana taman masih tidak terawat, tidak tertata, dan yang berkunjung juga terbatas atau hanya yang berani saja. Saat taman itu tidak terawat, maka energi negatif di taman tersebut menjadi kuat. Dengan istilah lain, taman itu menjadi angker, menjadi seram. Itu yang kita lihat secara syariat, dan kita pikirkan secara rasa was-was dan takut terhadap taman yang tidak terawat. Pada saat Aki datang ke taman tersebut, kita bisa membedakan antara orang yang satu dengan orang yang satu atau yang lain. Rasa yang dirasa
pada saat berada di taman tersebut. Pada saat Aki dan rekan masuk ke taman tersebut, memang yang Aki rasa biasa aja. Tidak ada getaran energi, tidak ada rasa seram atau angker. Tidak. Semua kembali pada pikiran kita atau niat kita. Kita datang ke wilayah tersebut untuk apa? Dan kita datang ke tempat tersebut, kita permisi atau tidak pada yang berada di alam tersebut. Ada perbedaan energi yang dirasa oleh narasumber dan Aki dan kameramen. Perbedaan itu disebabkan karena pikiran dan niat. Jika pikiran kita bersih, niat kita bersih, maka energi tersebut akan selaras dengan energi kita. Maka rasa yang dirasa di taman tersebut akan menjadi sejuk, menjadi segar, akan menjadi nyaman, dan kita terasa berdampingan dengan alam sebelahnya. Pada saat narasumber mendeteksi di lokasi pertama, dia hanya melihat setitik cahaya putih. Apa yang membuat dia tidak bisa melihat sesuatu yang ada di sana? Tidak bisa terlihat dengan jelas. Banyak faktor yang menyebabkan hijab itu tertutup atau samar-samar. Pada saat narasumber melihat sebuah titik putih di kejauhan, dia merasakan ada getaran atau rasa takut dan ragu pada saat melihatnya. Jadi tampilan itu tidak bisa terlihat. Pada saat itu Aki coba membantu untuk menyelaraskan energinya, untuk menstabilkan rasa ragunya, rasa was-wasnya. Gambaran itu terlihat dengan jelas. Pada saat tampilan itu terlihat dengan jelas, narasumber merasakan getaran yang sangat kuat yang disebabkan karena rasa takut, yang mengakibatkan tak jantung berdegup dengan kencang. Tekanan energi ke raganya sangat kuat hingga menimbulkan rasa panas yang akhirnya akan bermunculan keringat-keringat. Dengan kata lain, bila rasa takut datang, maka energi kita akan melemah dan kita akan tertekan dengan energi yang lebih kuat. Jadi rahasia yang tersirat yang bisa Aki jelaskan, bila kita kalah tingkatan dengan gaibnya, maka energi kita akan terserat dan kita tidak bisa melihat tampilan gaib tersebut. Gaib yang disebutkan seperti pocong atau makhluk tinggi hitam berbulu, itulah tampilannya. Tapi yang putih itu dibilang pocong bukan, dibilang kunti bukan, dia hanya berselimut kain putih. Gaib tersebut hanya ingin menunjukkan bahwa mereka tetap berada di taman. Jadi makna yang tersirat dalam pendeteksian pertama adalah apabila kita menjaga sikap, menjaga pikiran, menjaga hati, maka energi mereka akan selaras dengan kita. Hidup berdampingan, saling menjaga kesejukan alam, kebersihan lingkungan, dan kebersihan pikiran dan hati. Jika kita merasa sombong, merasa lebih tinggi, atau berbicara kita sompral, atau pikiran kita kotor, maka keselarasan energi tersebut akan berubah. Jika kita kalah tingkatannya,
maka energi kita akan bersatu dan kita akan cepat capek dan mengeluarkan keringat. Karena taman itu sudah tertata rapi, sudah indah, udaranya sejuk, segar, pengunjungnya juga nyaman, dengan tujuan dan niat masing-masing. Mereka ceria, mereka nyaman. Karena apa? Karena tujuan datang ke taman tersebut, hati dan pikiran yang bersih. Dan mereka juga menjaga perilaku serta menjaga kebersihan lingkungan. Jadi makna tersirat tadi, bila kita pikiran dan hati kita bersih, kita bisa menyelaraskan energi yang ada dalam diri kita pada alam. Dan makhluk gaib di sekelilingnya, bila menunjukkan pada kita, hanya memberitahukan keberadaan mereka dan tidak mengganggu. Selama kita tidak mencoba-coba untuk mengganggu dan mengusiknya. Mohon maaf bila Aki merasa so tahu. Itulah makna tersirat yang Aki bisa jelaskan pada saat penelusuran di taman yang dikiranya atau memang dulu angker, sekarang sudah tidak. Angker tidaknya wilayah tersebut atau taman tersebut tergantung pikiran dan niat kita. Kembali kata kita kepada pendeteksian yang kedua. Jika kita takut, jika kita was-was, jika kita berimajinasi atau berhalusinasi bahwa di situ ada, di situ ada, di situ ada, maka energi kita akan melemah dan kita akan terasa kalah tingkatan dengan gaib. Narasumber merasa takut, merasa was-was karena di pendeteksian yang kedua memang terlalu dekat. Tapi sesungguhnya makhluk tersebut bukan untuk menyerang kita, bukan untuk menakuti kita atau lebih tinggi dari kita. Makna yang tersirat dari pendeteksian yang kedua bahwa memang energi yang kedua dengan yang pertama lebih besar. Pertama, kenapa narasumber berikut takut pada yang kedua? Karena sudah ada rasa was-was yang tinggi. Jadi tingkatan narasumber kalah dengan makhluk yang kedua. Padahal sesungguhnya makhluk yang kedua tersebut tidak ingin diketahui persembunyiannya atau tempat tinggal. Makhluk tersebut juga tidak mengganggu dan tidak ingin diganggu. Hanya tidak ingin diketahui keberadaan. Makna tersiratnya itu. Kita lanjut ke pendeteksian yang ketiga. Kita bisa mengambil hikmahnya dari penelusuran ini secara logika dan secara keyakinan atau kebatinan. Yang disebut narasumber, ada wanita bergaun putih, berwajah serem. Itulah mitos atau cerita dari dulu sampai sekarang tetap ada, bahwa orang yang matinya dibunuh atau terbunuh atau kecelakaan akan gentayangan jiwanya, nafsunya. Pada saat wanita itu ditanya-tanya, kenapa wanita itu atau Kunti itu nurut atau mau diajak komunikasi atau berani mendekat. Karena apa? Karena niat baik kita atau energi yang kita punya kita selaraskan dengan Kunti. Karena Kunti tersebut adalah perwujudan nafsu yang tertinggal atau jiwa yang kesedihan,
penderitaan yang membuatnya jiwa itu mewujud seperti orang yang tertabrak bajanya hancur. Atau segala bentuk yang menyeramkan. Makna yang tersirat bahwa sesungguhnya itu ungkapan kesedihan, ungkapan penderitaan. Karena niat kita baik, kita bisa membuka atau meminta untuk tampilan yang lebih indah. Karena nafsu-nafsu itu bisa menyerupai apa aja dan tampilan apa saja yang dulu pernah ditampilkan. Tampilan tersebut menceritakan kisahnya di masa lalu hingga dia sampai berada di situ. Urusan yang diceritakan oleh Kunti itu benar atau tidak, kita boleh percaya, boleh tidak. Karena apa yang kita lihat itulah hasil dari olah batin. Kembali pada tingkatan-tingkatan orang tersebut dalam mengolah kebatinan. Jadi mohon maaf bila ada perbedaan dalam penjelasan atau dalam penglihatan. Karena memang sesungguhnya olah batin atau olah rasa akan menghasilkan jawaban atau hasil yang berbeda-beda. Aki hanya berbagi makna tersirat dari penelusuran di taman tersebut. Pesan yang tersirat, jagalah kebersihan lingkungan, ciptakan udara tersebut dengan segar, selalu segar, ciptakan taman itu dengan nyaman, dengan keindahan, dengan kesejukan. Kuncinya bersihkan pikiran hati kita pada saat di taman tersebut, agar aura dan energi taman tersebut akan selaras dengan energi yang dalam diri kita. Kita akan nyaman di taman. Deteksi yang terakhir, puncak dari segala puncak energi yang ada di taman tersebut. Pesan tersiratnya juga, jaga kebersihan, jaga kesejukan, jaga keindahan, agar taman itu tetap nyaman. Dan kita-kita yang berkunjung bisa selaras energinya dan yang ada di taman tersebut. Bila pikiran hati kita bersih, niat kita lurus, datang ke taman tersebut, insya Allah badan kita akan segar, pikiran kita akan nyaman dan nyaman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.